Smart FM. Smart Career. Jumpa lagi bersama dengan saya William Darmawan. Kali ini dalam podcast Smart Career, kita mengetahui bahwa di zaman sosial media ini, profesi content creator sangat menjanjikan. Apalagi kita sudah melihat banyak contoh kisah sukses yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Tapi tahukah Anda, smart listeners, bahwa di balik itu banyak perjuangan yang sebetulnya juga tidak mudah gitu ya. Yang sepertinya kita lihat di sosial media kok enak-enak banget gitu ya. Happy-happy aja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggalinya bagaimana menjadi full-time content creator bersama dengan entrepreneur and content creator Rifka Syafina. Halo Mbak Rifka. Halo Mas Willy. Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Jadi sekarang profesinya full-time content creator atau ada profesi lain? Ya itu tadi entrepreneur sih paling. Oke. Aha. Tapi dengan konten juga sudah termasuk totalitas ya dalam membuatnya. Iya, konten sebenarnya dibuat untuk mensupport yang profesi sebelahnya, yang entrepreneur tadi. Konten-konten apa yang dibuat Mbak Rifka? Boleh di-sharing kepada smart listeners. Oke, kalau yang jadi saya punya akun ada 2. Sebenarnya ada 3 sekarang, cuman yang 3 ini masih dalam proses pembuatan. Yang pertama itu sebenarnya dulu ketika zaman SMA sukanya ekonomi. Makanya nge-share tentang ekonomi. Cuman sekadar sharing aja. Jadi nggak ada purpose, oh nih pingin diduitin nih atau pingin dijadikan pekerjaan nih, nggak ada gitu. Cuman sharing aja. Cuman setelah sharing-sharing itu ngelihat, oh kayaknya kok mulai paham nih dari segi algoritmanya, cara bekerjanya bagaimana. Akhirnya ngebuatlah agensi content creator, agensi untuk content creator gitu. Jadi untuk membantu content creator biar lebih mudah gitu, terutama yang sibuk gitu. Gitu sih paling. Jadi kalau yang di awal itu mulai ekonomi, kemudian berubah menjadi ke arah bisnis sih sebenarnya. Kalau smart listeners mungkin masih penasaran gitu ya, kerjaan content creator tuh ngapain aja sih, dan apakah ini termasuk profesi yang menjanjikan? Kalau ngapain aja sebenarnya gini, content creator tuh dibedah ada beberapa step gitu. Jadi kalau misalnya ini yang memang profesional ya, yang bukan cuman sekedar sharing, dia punya ide spontan kemudian dia share di sosial media gitu. Kalau misalnya dia punya profesi ini kemudian dijadikan sebagai profesi profesional, maka ada beberapa step. Nah, yang pertama itu adalah step dia cari ide pasti. Ya kan, cari ide, dia research kira-kira audiens yang dia punya ini punya pain points apa, punya kebutuhan apa, punya pertanyaan apa. Akhirnya kemudian dirangkum jadi ide. Setelah jadi ide digeser jadi konsep. Setelah jadi konsep digeser lagi jadi skrip, ya kan. Skrip ini kemudian di shoot. Setelah syuting diedit, setelah edit dijadwalkan atau di manage kira-kira mau kapan tayangnya, kemudian baru di-upload. Sebenarnya kalau mau profesional sebenarnya seperti itu. Gitu. Ada urutannya ya? Ada urutannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dikatakan cuman bikin video doang tinggal edit di CapCut, enggak sebenarnya. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya begitu kan kadang-kadang juga banyak masyarakat yang hanya bikin video-video ya, story gitu, tapi tanpa alur yang jelas, akhirnya juga tidak menyampaikan informasi apa-apa gitu. Sebagian begitu kan. Tapi dengan skrip yang mungkin dibuat sebelumnya, konsepnya, akhirnya ketika di lapangan tuh bisa ketahuan gitu. Oke, kita mau ngambil gambar apa. Bener nggak sih, Mbak? Benar sih. Dan kalau misalnya udah punya sistem ini, itu jaga konsistensi sih. Jadi kalau misalnya ngandalin spontan, ketika moodnya nggak enak, pertanyaannya masih mau buat konten atau enggak gitu. Gitu sih. Berarti bisa dipelajari ya untuk menjadi content creator ini? Bisa sih, harusnya bisa sih. Dengan 2025 gitu harusnya bisa sih. Setiap orang minimal latihan dulu. Coba-coba. Latihan, kemudian dibiasakan untuk tadinya bikin skrip, dan baru kita mengambil gambar secara baik. Itu juga sebetulnya bisa dilatih ya? Bisa dilatih sih sebenarnya. Syaratnya apa nih jadi content creator? Harus good looking atau good communication atau unik gitu? Oke. Kalau misalnya ada yang nanya ketika mau jadi content creator pertama kali, belum pernah nyoba, itu lebih penting kualitas apa kuantitas? Kalau dia nanya gitu, aku kan jawab kuantitas. Kenapa? Karena ketika orang baru pertama kali mulai ngonten, dia belum tahu nih strength-nya dia apa. Ya, jadi dia belum tahu kekuatannya dia nih apa gitu. Ada orang yang memang dia good looking. Itu privilege yang memang bisa jadi strength-nya dia.
gitu. Tambahan. Jadi ketika dia ngomong apapun orang dengar gitu. Tapi orang yang good looking dia harus nyari strength-nya dia yang lain. Misal dari suara gitu. Atau kalau dia backgroundnya sebelumnya host, dia punya cara pembawaan yang menyenangkan, yang menarik, yang entertaining, education bisa jadi entertainment juga gitu. Itu jadi strength-nya dia juga gitu. Jadi ada masa di mana kamu harus latihan dulu. Kalau kata Mr. Beast itu buat dulu 100 video jelek gitu. Latihan dulu buat 100 video jelek, nanti di situ kamu nemu, oh aku nyamannya di sini ya gitu. Strength-nya aku gitu. Topik-topik apa saja atau konten-konten apa saja yang biasanya everlasting dan disukai oleh masyarakat? Kalau topik sih harusnya sih semua topik cukup relevan di setiap masanya ya. Misal mau bahas bisnis gitu misalnya, itu harusnya sih bisa everlasting ya gitu. Kalau misalnya everlasting tuh gimana contohnya? Ya banyak. Apa yang tidak everlasting? Ya hampir semua everlasting ya. Karena hampir semua ya. Apa yang tidak everlasting? Mostly ya semua masih bisa kita lihat mungkin beberapa tahun ke depan, bahkan beberapa puluh tahun ke depan gitu informasi itu. Saya tuh pernah lihat ada satu konten tuh menarik banget. Jadi dia tuh sebetulnya membahas soal ekonomi, tapi cara pembawaan itu santai banget, ringan banget, dan itu banyak videonya viral. Nah itu mungkin yang begitu kali ya, yang mungkin disukai oleh masyarakat. Sesuatu yang berat tapi disampaikan secara ringan dan mudah ditangkap gitu oleh masyarakat banyak gitu. Karena sosial media itu kan sifatnya sekilas gitu ya. Setuju nggak sih? Setuju sih. Harus membuat gimana caranya topik yang, apalagi kalau bahas topik yang berat ya. Topik misalnya gimana caranya orang dia backgroundnya perpajakan, mau jelasin ke orang-orang edukasi tentang pajak, tapi dibuatnya secara menarik gitu misalnya. Itu sih. Itu dibutuhkan kemampuan, dan sebetulnya kalau yang saya tangkap ya dari perbincangan ini, selain kemampuan, latihan. Jadi dengan kita banyak bikin konten, akhirnya kita bisa nemuin nggak sih? Nemuin seperti apa kekuatan kita. Nah, modal dasarnya untuk menjadi content creator itu apa? Apakah editing video atau harus foto-foto yang estetik gitu? Pede sih. Pede dan communication skill mungkin ya. Itu sih. Itu pede, kreatif, communication skill. Kalau editing itu kan teknis, orang lain bisa ngerjain gitu. Tapi kalau kitanya nih sebagai content creatornya ini punya jiwanya nggak gitu. Gitu sih paling. Termasuk profesi yang menjanjikan ya. Untuk beberapa tahun ke depan mungkin ada gambaran sampai berapa lama gitu profesi ini akan ramai diminati. Menjanjikannya nih maksudnya gimana nih? Apakah dia bisa memberikan income per bulan gitu? Kalau misalnya content creator sih dia industri yang uncertain ya. Jadi kalau dikatakan menjanjikan nggak terlalu. Kenapa? Karena uncertain. Jadi kalau misalnya belum punya pekerjaan yang certain, jangan langsung resign bisa jadi content creator gitu. Terlalu tidak pasti gitu. Beresiko, sangat beresiko gitu. Dan apalagi content creator kan ada level-levelnya ya gitu. Dia ada level nano, ada level mikro, ada level makro, ada level mega gitu. Ketika kita masih di nano gitu, belum banyak yang ngelirik, belum banyak kesempatan yang mendatangkan kita misal income yang kita pinginkan gitu. Belum semenjanjikan itu sih sebenarnya gitu. Jadi kalau pingin menjadi content creator, jangan ditinggalin job yang sebelumnya. Kecuali kalau memang sudah banyak gitu ya yang masuk gitu. Kalau misalnya sudah kayaknya bisa deh gitu, dalam 1 bulan brand masuk, atau sudah dikontrak misalnya sama brand ini jadi brand ambassador, atau kamu jadi KOL ini gitu, mungkin bisa gitu. Apakah follower juga menentukan bayaran atau view atau jumlah follower tadi gitu ya? Atau apa sih sebetulnya menentukan nilai atau harga sebuah postingan gitu ya, baik story atau feed atau mungkin ulasan gitu di TikTok? Oh jelas sih, kalau misalnya followers dan engagement itu pasti jelas menentukan bayaran. Ini endorse ya konteksnya ya. Kalau konteksnya endorse ya pasti menentukan gitu. Dia ada di posisi level mana tadi gitu. Kalau misalnya dari kacamata KOL spesialis itu kan pasti kan membedah ya, kira-kira ini masuknya ke level mana gitu. Nah pasti itu menentukan bayarannya sih gitu. Makin besar harusnya makin banyak. Tapi kalau zaman sekarang ada keunikan untuk yang nano justru.
karena dipandang ada pandangan dari masyarakat bahwa kalau misalnya dia terlalu besar itu kayaknya jadinya nggak jujur gitu, agak scripted, nggak bisa seblak-blakan itu gitu. Tapi karena ini nano, jadi dia bisa mengatakan hal yang menurut dia nih reviewnya ini jujur gitu. Makanya ketika ada brand masuk itu sekarang juga ngelihat atau juga ngelirik influencer-influencer yang levelnya nano gitu, nggak cuman yang mega atau makro atau yang besar-besar aja, tapi yang nano juga punya potensi untuk dilirik sama brand sebenarnya. Karena secara trust itu lebih ada di yang nano gitu. Gitu sih. Jadi untuk yang masih belum terlalu banyak followernya, kesempatan tuh ada ya, karena tetap brand ada sebenarnya. Sekarang juga sudah melirik. Tetap ada, tapi dia harus punya kolam yang sangat kuat. Oke. Gitu. Kolam apa nih Mbak? Kolam misal ikan tadi, apa gimana? misal dia bahas tentang masak gitu ya. Dia punya komunitas yang sangat kuat. Komunitas yang dia punya followersnya itu sangat spesifik. Ibu rumah tangga, terus suka masak gitu. Nah, ini kan kolam yang sangat berpeluang untuk menjadi bisa dikonversikan jika brand yang relevan itu masuk. Misal dia brand panci gitu, misalnya masuk ke komunitas itu. Nah, itu sangat berpeluang untuk dikonversikan ke sales si brandnya gitu. Gitu sih, karena komunitasnya sangat kuat gitu. Komunitasnya sangat kuat, meskipun kecil tapi kuat gitu. Jadi lebih spesifik sih gitu. Walaupun mungkin jumlah followernya tidak banyak, tapi engagement ke mereka itu sangat dekat gitu ya. Dan follower tuh merasa dekat juga dengan si content creator ini, sehingga brand bisa melirik gitu. Iya benar. Oke, nah untuk menentukan red card, ini pertanyaan penting nih, karena banyak juga nih cerita-cerita katanya kalau jadi content creator tuh bayarannya tuh gede banget, menggiurkan. Itu real atau mitos nih Mbak? Tergantung dia levelnya di mana sih sebenarnya. Tergantung levelnya di mana. Kalau tadi untuk menentukan rate card, nah ini juga banyak nih orang-orang yang dia nggak tahu positioning dia sebenarnya di mana nih. Dia sebenarnya nano ngerasanya udah mikro gitu. Jadi dia naruh harga yang kemahalan gitu. Makanya sebelum kita mau nentuin rate card, harus research dulu sebenarnya kita di posisi mana, kira-kira di posisi segitu biasanya rate cardnya berapa, kita topik yang dibahas apa, engagementnya berapa gitu. Itu harus dihitung dulu sih sebenarnya. Dan tiap orang beda-beda gitu. Tiap orang beda-beda. Orang beda-beda. Tapi jangan mahal-mahal ya. Jangan mahal-mahal ya kalau saingannya banyak soalnya content creator. Saingannya banyak dan ya itu tadi sih, kalau misalnya salah harga juga yang mau nge-hire dia jadi kayaknya belum se-impactful itu gitu. Udah dibayar mahal tapi nanti impactnya nggak seberapa, justru malah reputasinya dia sendiri yang kurang sih gitu. Yang impact itu adalah setelah dia posting gitu ya, baik itu di TikTok atau di Instagram atau sosial media lainnya, ada engagement kayak misalnya dia mempromosikan produk, akhirnya terjadi peningkatan penjualan gitu. Seperti itu kan? Iya benar. Jadi kan sayang kan, pasti kan kalau brand juga ngeliat ini kira-kira nguntungin gak nih kalau misalnya kita bayar dia nih gitu. Jadi kalau misalnya naruh harga abis itu kemahalan, terus abis itu ternyata nggak ada impactnya buat ke brand, kan sayang kan. Dari brandnya juga nggak mau menggunakan dia lagi di kemudian hari gitu sebagai media penjualan gitu. Gitu sih. Baik, luar biasa apa yang disampaikan di perbincangan podcast kali. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan semua listeners, profesi content creator menjanjikan untuk kita semua. Namun di balik itu semua butuh perjuangan, konsistensi, dan juga konten-konten yang menarik yang bisa Anda sajikan di sosial media Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya William Darmawan. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.